Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Idam Fatur Rahman. Saya seorang WordPress developer, katanya. Di sini saya ingin sedikit sharing tentang atau pengenalan dasar mengenai hook di WordPress. Hook sendiri fitur yang sangat powerful sih menurut saya. Itu menjadikan WordPress sangat extensible dan sangat fleksibel ya, gitu, seperti itu. Sebelumnya, jadi video ini diperuntukkan untuk apa ya, WordPress developer kali ya, yang baru mengenal themes atau plugin development. Ini sorry agak berisik karena rumah saya pinggir jalan banget dan propertinya atau alatnya kurang mumpuni, tapi ya ini tidak menyurutkan semangat saya untuk berbagi. Oke, balik lagi ke topik. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar bikin themes atau plugin, ini sangat direkomendasikan untuk ngerti banget tentang hook ini. Hook itu apa sih? Jadi kalau menurut dokumentasi atau dari WordPress-nya itu, hook itu kebagi dua, ada action sama filters. Bedanya, kalau action dia nggak nge-return value, kalau filter dia nge-return value yang tentu saja udah dimodifikasi oleh kita sesuai dengan kebutuhan. Ini definisinya. Tapi jujur aja ketika pertama kali saya belajar itu agak sedikit bingung juga sih. Mungkin ya karena kurang pinter. Cuman akhirnya saya ngerti juga eventually. Ini saya analogikan menggunakan visual ya. Ini saya pakai Photoshop. Hook itu kan secara harfiah atau secara literal itu diartikan sebagai kail. Oh iya, ini pemahaman saya ya. Jadi ini yang saya perspektif saya gitu, cara menjelaskannya seperti ini. Hook itu kan di secara harfiah atau literal itu artinya kail. Sifatnya kail itu adalah dia bisa ditarik dan dia bisa mengait gitu. Kalau kita aplikasikan ke dalam sistem WordPress, apanya sih yang ditarik gitu, apanya yang menarik, apanya yang dikaitkan. Jadi gini, misal kita cek ya, di sini saya ada themes yang udah saya bikin. Di sini ada manggil function WP footer. WP footer ini adalah salah satunya dia narik hook WP footer gitu. Kalau kita lihat di front end, ini themes yang ini. Nah, ketika WordPress itu memanggil semua rutin ya, semua apa ya namanya itu, hooknya, mulai dari WP head, WP content, dan WP footer, dan banyak banget sih hooknya. Itu nggak harus dihafal sih karena bisa di search. Kalau menurut saya ya, cuman yang penting-penting aja sih yang harus dihafal. Ada function lain yang bisa kita kaitkan gitu. Jadi ketika satu halaman WordPress itu di load, dia ngeload core functionnya, terus ada beberapa hook yang dipanggil, ada WP header, ada WP head, ada WP content, ada WP footer. Nah, kita tuh bisa ngaitin suatu function pada hook tersebut gitu. Jadi ketika WP footer itu dipanggil, si hook ini ditarik gitu. Si hook WP footer itu ditarik. Dan ketika hook ini ditarik, kita bisa mengaitkan sebuah function. Katakanlah ini sebuah function gitu. Function blok warna merah. Ya udahlah, intinya gitu. Mengaitkan sebuah function pada hook ini. Biar apa? Biar dia ikut
ketarik juga gitu. Artinya si function blok merah ini ikut dieksekusi gitu ketika rutin WP footer itu ditarik. Ketika ditarik, isi function ini juga dipanggil dan kita bisa tambahin banyak function lainnya juga di situ. Oke, apakah penjelasan saya malah bikin bingung? Mungkin kalau secara kode, katakan lagi nih. Di sini katakanlah kita mau nambahin sebuah teks atau sebuah function atau sebuah script yang di-embed di footer gitu. Di footer di sini. Kita bisa nambahin di footer.php-nya di sini. Tapi gimana kalau misalkan kita itu nggak punya akses ke themes-nya gitu. Katakanlah kita itu adalah bikin plugin yang pengen nambahin kode di footer themes gitu. Kan kita nggak mungkin ya ngerombak themes punya orang gitu, developer lain, karena ketika mereka lakukan update kan bisa ke override gitu. Kita bisa bikin child theme atau bisa bikin plugin untuk nambahin kode kita di footer themes yang sedang aktif tanpa harus ngerubah file footer dari theme tersebut. Caranya ya pakai tadi yang pakai hook itu tersebut. Di sini kan dia ada wp footer. Katakanlah ini function.php yang di theme yang sama sih sebenarnya, tapi intinya adalah di sini kita bisa nambahin sebuah nambahin sebuah action hook untuk nambahin kode di footer theme tersebut. Caranya ya kita action wp footer call, ini nama function call this, terus biar urutannya paling bawah kita ya 999 gitu. Nah, ini maksudnya apa? WP footer ini adalah hooknya, nama hook dari WP footer ini. Jadi kalau secara bahasa Indonesia gitu. Jadi ketika si footer ini dipanggil, nih ketika hook ini dipanggil, tolong dong panggil si function call di sini gitu, si call di sini. Oke, jadi kita mau nampirin apa sih? Misalkan di sini kita mau embed script kali atau apa gitu. Lord, hello. Berisik banget. Nah, ketika kita load si halaman ini, hello from footer, ini ada kan sekarang. Dan kalau kita perhatiin di scriptnya, dia bakal nambahin script nah ini hello from footer. Padahal ini ditulis di function.php, bukan di footer di sini gitu. Ini di file yang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita bikin plugin, bikin themes, dan kita mau modifikasi sebuah tampilan lah, function lah, itu tergantung gimana pluginnya juga ya. Karena kalau plugin yang bagus, apa kayak plugin official seperti WooCommerce kan, dia itu isinya banyak banget hook dan banyak banget action dan filter yang bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, di sini powerfulnya WordPress menurut saya. Oke, mungkin kita mau nyari praktikalnya gitu ya. Ini kan cuman hello from footer gitu, gak seru kali ya. Ini kalau diaplikasikan di real life atau real project seperti apa sih gitu. Nah, ini kebetulan saya ada project yang WooCommerce. Dia kalau add to cart ini kan tadinya 0, sekarang nambah gitu. To cart ditambah lagi di 7 gitu. Oke. Ini kita bisa bikin secara jorok ya, dalam artian kita bikin Ajax call sendiri terus masukin ke sini gitu, atau cara yang lebih WordPress atau lebih WooCommerce gitu, best practice-nya. Kalau kita perhatiin di sini, ketika kita add to cart, di sini ada
WC Ajax add to cart itu dipanggil, dieksekusi untuk nambahin items ini ke cart, dan dia nge-return fragment. Nah, si fragment inilah yang saya masukin ke sini gitu. Terus hubungannya sama filter dan hook apa? Kalau secara default si fragment ini strukturnya nggak seperti ini gitu. Strukturnya itu beda, nggak bisa, bukan nggak bisa, sorry, tidak seperti inilah ini. Tapi karena dia dibungkus dengan filter ketika sebelum di return, artinya kita bisa modifikasi fragment tersebut, si kontennya ini. Kalau kita perhatiin kan di sini filter itu dia nge-return sebuah value, beda dengan action. Kalau action kan yang kayak yang tadi kan, yang footer itu dia seperti menyempilkan sebuah kode atau struktur HTML atau apapun gitu. Ketika action itu dieksekusi, nggak harus struktur HTML, tapi bisa juga function yang dengan fungsionalitas tertentu lah intinya gitu. Tapi intinya dia nggak nge-return value. Beda dengan filter ini sendiri. Nah, ini juga salah satu tips, salah satu trik dari saya. Kalau misalkan kita nggak tahu nih ini filternya itu mana sih gitu, untuk ngemodif ini ada banyak cara sih sebenarnya. Ya bisa googling, cari Stack Overflow, atau saya tuh paling suka lihat aja gitu. Dia kan di sini add to cart nih itunya. Kalau di ini kebetulan saya pakai editornya namanya Komodo Editor, ada fitur find di suatu folder gitu. Nah, di sini saya mau nambahin folder yang WooCommerce. Jadi tolong cari kata ini di folder WooCommerce. Jadi bakal nyari di plugin itu. Nah, di sini yang agak tricky, tapi seru sih sebenarnya. Kalau emang ya, kalau menurut saya sih seru lah. Di sini kan kita nyarinya add to cart nih, add to cart. Ini masih template. Kita cari di plugin WooCommerce. Nah, sini banyak kan yang ada kata add to cart-nya. Cari. Pastinya di PHP ya, karena dia kita itu nyari apply filter, nyari function apply filter. Ini kan, nah ini Ajax to cart, bukan sih, cari yang filter, apply filter, action, bentar, saya juga lupa lagi. Oh ya, ini hooknya nih. Nah, kalau kita perhatiin, kalau ada function seperti ini, apply filter, artinya kita bisa modifikasi value yang di return. Jadi kan kalau ini secara bahasa, si data ini dimasukin value dari variabel data ini dimasukin value dari si array ini, yaitu si fragment. Nah, tapi sebelum di return ke si data, si fragment itu difilter dulu gitu, pakai function apply filter. Hooknya yaitu WooCommerce add to cart fragment. Isi atau data yang di passing ke function atau yang di return ke si data ini yaitu yang ini gitu. Jadi variabel ini kan kalau kita perhatiin, ini functionnya segini. Pertama ini properti yang pertama itu dia nama hooknya, yang kedua itu value yang akan di return. Ini bisa ditambah lagi sih, misalkan 1, 2, 3. Nah, ini si variabel selanjutnya yang ngedukung yang akan dipassing ke function atau ke hook yang bisa kita kaitkan tadi. Tapi yang di return hanya variabel yang pertama, yang si array ini. Nah, kalau kita perhatiin tadi kan ketika di sini
kita add to cart. Di sini kan balikannya itu adalah fragmen yang tadi yang saya bilang. Nah, ini udah dimodifikasi. Kita copy ini biar saya cari dulu. Nah, situ bikin filter di sini. WooCommerce add to cart fragment. Terus saya manggil callback functionnya yang yang digunakan untuk ngefilter value dari si array ini. Terus kalau kita cari di sini, dia bakal nge-return konten sama kontennya itu yang ini sama connya ini. Ini saya manggil function lagi buat nge-generate struktur HTML sama dapat jumlah connya. Ini get cutout kayak di buffer. Nah, ini itunya. Di sini kita bisa dapetin data cardnya pakai WC card. Terus kita return konten struktur segini, struktur HTML. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ini mau rubah nih, nah gitu, ini jadi di hardcore jadi 10. Kalau kita sekarang add to cart, dia langsung 10 kan, ini jadi bla gitu. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu untuk hook filter. Kita save lagi. Ya, seperti normal lagi. Jadi kalau untuk yang filter itu dia akan nge-return data atau data sih di setelah nama hooknya gitu. Kayak ini kan nama hooknya, kita kaitkan di sini, kita panggil callback functionnya. Terus di sini kita bisa modifikasi. Sebenarnya di sini kita bisa itu sih tambahin fragmen. Nah, si fragmen ini adalah yang ini. Tapi karena saya nggak butuh, kebetulan saya nggak butuh ini, nggak mau modifikasi ini, jadi saya nggak perlu ditambahin, langsung aja nge-return struktur HTML dan data yang mau saya pakai. Gitu. Jadi ini contoh praktisnya di real life. Kalau action contoh praktis di real life-nya gimana? Misalkan gini. Kalau tadi kan footer itu terlalu sederhana kali. Contohnya, misalkan kita di order nih, di order detail, data order detail. Di sini kalau kita lihat kan ada beberapa beberapa data yang bukan defaultnya WordPress atau bukan defaultnya WooCommerce. Kayak ini kan diskon 3%. Itu kan dia bukan bawaannya WooCommerce gitu, tapi hasil dari modifikasi. Misalkan kita mau tambahin fee apa atau nambahin informasi apa di sini, itu bisa. Nah, ini agak tricky lagi sih. Jadi kalau saya ya, ini tipsnya yang biasa saya lakukan gitu. Saya biasanya itu nge-search struktur HTML-nya. Struktur HTML-nya kayak gini, masih order total. Oke, ini tabelnya ketahuan. Udah gitu kita search pakai cara tadi, find order total, kita cari yang berupa tag HTML. Ini ada kan tag HTML, order total, source total. Kalau kita cek di sini masih order total. Oh, ini jadi core-nya WooCommerce yang fungsinya untuk nampilin tampilan ini, struktur HTML ini. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, dapat nih. Di sini ada do action. Kalau tadi kan untuk filter dia kodenya itu apply filter.
ketika ada kode apply filter, kita bisa manggil action filter berdasarkan hook, nama hooknya. Jadi kalau ada apply filter, ini nama hooknya, kita bisa pakai ini add filter WooCommerce add to cart fragment sesuai dengan nama hook ini. Kalau action, kita cari ini do action apa, ini nama hooknya, dan ini variabel yang dipassing ke hook tersebut. Kan WooCommerce admin order total after tax itu after pajak ya. Kita maunya setelah item subtotal, misalkan after ini after shipping, after discount, after subtotal gak deh. Oke. Jadi kita mau nambahin atau mau nampilin sebuah struktur HTML kah atau apalah gitu. Setelah kalau di sini shipping kan, ini ada tulisan shipping. Jadi kita mau nampilin setelah shipping nih, mau nampilin teks tertentu. Kita copy aja ini, kita tambahin di function tadi, misalkan action, terus function yang mau dipanggilnya, selesai aja. Nah, kalau misalkan di sini ada dia passing satu variabel, itu kita nggak harus tulis sih sebenarnya. Jadi setelah callback, setelah nama fungsinya itu dia ada namanya hierarki atau urutan prioritas. Kalau misalkan tulis 99, maka dia akan dieksekusi paling belakang gitu. Semakin tinggi ininya, maka semakin prioritasnya akan semakin rendah gitu. Dia akan paling terakhir dieksekusinya. Terus di sini biasanya sih kita bisa ngambil 1, 2. Nah, itu tuh adalah jumlah variabel yang dipassing dari inisiator hook tersebut. Kayak di sini kan dia cuma passing satu variabel nih, si ID dari si order. Jadi ya bisa ditulis satu, tapi nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya nggak ditulis ya, gini aja gitu. Kalau yang bingung kok ini manggilnya gini, tapi kalau di sini manggilnya pakai this karena dia di wrap di kelas. Jadi di situ nge-refer ke kelas ini. Kalau misalkan dia nggak di kelas ya pakai gini aja, addiction. Coba ya. Function this kita biarkan aja. Ini dari function .php gitu. Nah, ini dari function. Oh iya, karena dia strukturnya kalau kita perhatiin adalah table, harusnya kita nulisnya jangan P ya, tapi TR gitu. Tes. Tes aja. Tes aja kan. Ya gitulah. Nah, tes aja kan. Ini kan kita ngehooknya after shipping. After shipping itu kalau di sini adalah setelah shipping. Setelah tulisan shipping ini. Jadi kita nambahin struktur HTML, atau sebenarnya nggak harus struktur HTML sih, mau mengeksekusi sebuah function gitu atau apa, itu bebas. Tapi ya kalau di sini contohnya yang untuk nambahin HTML gitu, nambahin info tertentu. Terus kan di sini kita ada nih order get ID. Jadi kita bisa dapetin di sini tuh order ID-nya. Di sini kita bisa panggil get order. Terus kita bisa echoin order misalkan
nomor ordernya berapa, IL Group. Nah, ZHR 170 sama kayak ini dan lain sebagainya gitu. Untuk tahu struktur order itu saya biasa dapat di sini nih. Bisnis Bloomer ini websitenya bagus nih. Nih, si order itu kita bisa dapetin apa aja, ID, order key, formatted order total, itemnya dan lain-lain. Jadi nanti data ordernya itu bisa kita populate dan kita tampilin di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak gitu. Duh, ternyata susah ya bikin video tutorial tuh. Gak sih, intinya ini testing pertama saya untuk tutorial. Gak, ini saya gak minta di like atau di subscribe, tapi kalau misalkan dikritik boleh lah, apa gitu yang harus ditingkatkan. Saya ngerti, cuman saya nggak pinter ngejelasin ya gimana, intinya gitulah. Oke. Kayaknya itu aja sih untuk yang untuk hook dan filter itu. Sekian, semoga menambah wawasan dan bersemangat untuk mendevelop WordPress theme dan plugin. Semangat seru. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.